sementara lo ini udah terlanjur ketiduran, kerjaan lo ke-deliver apa enggak. Ketika sebuah perusahaan mau menerapkan baik itu WFO, WFH, atau WFA, menurut gue polisinya harus jelas. Tapi menurut lu sendiri nih, ke depannya sistem kerja tuh akan seperti apa sih? Karena kita udah pernah merasakan WFH dan kita sekarang dipaksa WFO, banyak orang yang merasa tidak efisien, tidak efektif gitu ya. Kedepannya mungkin 4-5 tahun ke depan, kira-kira menurut lo dunia pekerjaan dan cara bekerja orang tuh akan seperti apa sih? Sebetulnya yang pengen gue sampaikan ke workers itu, ya apapun itu pekerjaannya, mau dari rumah mau dari kantor, itu kan polisi perusahaannya. Jadi ketika lo masih baru awal cari kerja, jangan lo mempertimbangkan itu sebagai yang utama. Di depan kamera, jadi dia ngomong yang baik-baik ya. Nah, pertanyaan gua nih, ketika dia WFH, pernah gak sih lu cheating gitu loh di sama kantor lu bilangnya kerja tapi lu nya kemana gitu, karena itu kan sangat memungkinkan. Pernah, tapi nggak disengaja. Itu pun gue ya bilang pernah tapi nggak disengaja, masih aja mau benerin. Jadi waktu itu gue siang-siang, aduh kok mata berat banget gitu. Mata berat banget. Terus kayaknya rebahan 5-10 menit boleh lah gitu. Blas gitu ya? Blas, 3 jam. Ini true story bro. Jadi habis itu gue kebangun pun gara-gara bos gue nelponin. Ditanya lo kemana aja? Terus gue lihat jam, aduh mbak sorry. Dan gue jujur aja waktu itu, sorry ketiduran. Sorry gue ketiduran. Ya udah gue. Dan ini bisa nerima ya? Ya sebenarnya enggak dong. Oh iya. Tapi memang besok kamu zoom sendiri aja gitu ya. Ada temennya. Itu jadi catatan. Artinya ya ini kan case by case lagi-lagi ya. Artinya di tim ini, wah si ini nih pernah ada case kayak gini. Mungkin sebagai manajer, bos gue mungkin bakal mikir supaya itu tidak terulang. Kan intinya supaya kerjaan ke-deliver dengan baik gitu. Dan waktu itu gue ketiduran sebenarnya fatal. Tapi again, yang jadi tolak ukur gimana kerjaan lo, sementara lo ini udah terlanjur ketiduran, kerjaan lo ke-deliver apa enggak, ada deadline yang kelewatan apa enggak gitu. Ada sih. No. John, jadi gue pengen nanya soal, tadi balik lagi soal jam kerja ya, kalau WFH ya. Apakah jam kerjanya, karena di bayangan gue WFH itu jadi lu nggak punya waktu gak sih untuk bener-bener take a break gitu loh. Kalau kita, ya tadi, kalau di WFH kan kita bisa sebat dulu gitu. Gue soalnya denger dari orang yang gue kenal, meeting pagi dari jam 9 sampai jam 9 tuh udah harus standby tuh, udah harus rapi gitu ya. Buka laptop, meeting sampai jam 12. Jam 12 bisa jadi nggak ada break makan siang coy, meeting lagi coy, sampai jam 3. Jam 3 meeting lagi, jam 3 sampai jam 6. Jam 6 juga kadang-kadang suka offset tuh sampai jam 7 gitu ya. Benar gak sih kayak gitu? Ya itu memang gue juga ngalamin sendiri. Artinya ada saat-saat dimana mungkin karena gue ngerasa gue kerja di rumah jadi nggak kenal waktu gitu. Dan itu bisa dibilang salah satu mungkin minusnya kalau lo WFH gitu. Makanya emang menurut gue ketika sebuah perusahaan mau menerapkan baik itu WFO, WFH, atau WFA, menurut gue polisinya harus jelas gitu. Karena ya lo kerja dimanapun, jangan sampai lo kerja kapanpun gitu, dan harus ada waktunya. Karena bahkan gue rasa awal-awal pandemi itu sempat ada pembahasan juga soal ketika orang kerja di rumah tuh beneran jadinya mental health-nya tuh jadi keganggu gak ya gitu ya? Iya, jadi ada justru yang tadinya berpikir bahwa dengan lo di rumah work life balance lo lebih sehat, justru ya rumah lo jadi tempat kerja lo gitu. Oke. Tapi intinya itu, artinya nggak bisa sekedar kita semua kerja dari rumah, tapi bukan berarti terus 1x24 jam atasan bisa menghubungi minta kerjaan sesuatu. Mungkin yang pernah WFH, it happens ya. Maksudnya, ya sebetulnya sih kerja di office juga begitu juga ya kadang-kadang ya. Tergantung tempat kerjanya sih bro ya mungkin ya. Cuman memang banyak juga gue dengar komplain orang yang WFH itu ketika kita pikir, ih enak banget tuh WFH. Enak dari mana? Gue kalau bisa keluar, gue keluar gitu ya nggak sih? Bener nggak sih kayak gitu? Bener. Gue rasa itu sesuatu yang memang kita baik dari sisi workers maupun company mungkin juga
sampai ke level pembuat kebijakan gitu ya, pemerintah akan perlu memikirkan dengan matang gitu. Artinya ada loh negara-negara yang memang udah menerapkan peraturan bisa kerja 4 hari dalam seminggu gitu. Di luar itu banyak company-company yang emang udah full remote di luar negeri. Ya memang ya, kalau misalnya ngomongin soal WFH dan WFO ya, menurut gue juga sebetulnya memang nggak ada yang harus diperdebatkan ya. Semuanya memang ada plus minusnya, dan mungkin bukan hanya plus minus ya, maksudnya ada perannya masing-masing ya. Gue bekerja sebagai apa ya, mungkin WFH gue nggak bisa kayak WFH yang lain. Gue tetap harus ke kantor. Tapi menurut lu sendiri nih, kedepannya sistem kerja tuh akan seperti apa sih? Karena kita udah pernah merasakan WFH dan kita sekarang dipaksa WFO. Banyak orang yang merasa tidak efisien, tidak efektif gitu ya. Kedepannya mungkin 4-5 tahun ke depan, kira-kira menurut lo dunia pekerjaan dan cara bekerja orang tuh akan seperti apa sih, John? Kalau menurut gue sih yang tadi gue sebutkan di awal ya, fleksibilitas gitu. Karena orang udah pernah ngerasain saat-saat dimana mereka bisa kerja dari rumah dan dari mana aja dan bisa tetap produktif gitu. Jadi kita punya, bukan argumen ya, tapi kita udah punya contoh kasus yang nyata gitu. Yang juga di saat yang bersamaan mungkin secara positif ngasih si impact juga ke work-life balance, ke mental health gitu, ke relationship pekerja dengan keluarga atau dengan siapapun gitu. Jadi itu sesuatu yang gue rasa yaitu perlu dieksplor dengan baik dari sisi regulasi, dari sisi segala aspek lah, plus minusnya gimana. John, gue punya pengalaman lucu nih John. Jadi waktu itu ada orang yang dalam tanda kutip anak baru lulus minta kerjaan nih sama gue nih. Terus gue tanya sama dia, Dek apa Mas ya, Dek gitu ya. Lu mau kerja? Iya Mas, tapi gue ada yang mau gue tanya, kenapa? Kerjanya bisa dari rumah gak? Anjir. Men, lu baru mau kerja men, terus lu tiba-tiba lu nanya, Mas kerjanya bisa dari rumah gak gitu? Lu nggak tahu pekerjaannya apa gitu loh, ya gak sih? Sebetulnya yang pengen gue sampein ke workers itu, ya apapun itu pekerjaannya, mau dari rumah mau dari kantor, itu kan polisi perusahaannya. Jadi ketika lu masih baru awal cari kerja, jangan lu mempertimbangkan itu sebagai yang utama gitu loh. Bener gak sih? Oke, lu cari kerja dulu, mau di rumah atau mau di kantor, itu nanti lu tinggal ngikutin rules-nya. Intinya kan dua-duanya sama-sama baik ya, bener gak sih? Di satu sisi itu ada benarnya, tapi di sisi lain memang company juga nggak bisa memalingkan diri dari fakta bahwa sekarang ini pekerjaan remote lebih dicari, karena itu dia, terutama mungkin Gen Z yang mereka kuliah di zaman pandemi, lulus di zaman pandemi, nyari kerja di zaman pandemi gitu. Taunya adalah, ya gue udah jalanin kuliah aja bisa dari rumah gitu. Dan gue dengar orang-orang kerja dari rumah. Jadi gue rasa akan sulit untuk beneran menerapkan WFO. Oke, nah workers tadi udah denger ya, itu sebetulnya kita coba mau sedikit ngebungkus lah ya obrolan kita hari ini. Kalau misalnya masalah WFH dan WFO sih bukan sesuatu yang menurut gue harus diperdebatkan ya nggak sih? Maksudnya apapun itu ya kita sebagai pekerja ngejalanin aja dengan sebaik-baiknya ya semua rules-nya ya. Intinya tadi semuanya itu pasti arahnya lebih ke hal yang produktif dan efisien dan efektif. Kalau kantor lo emang harus WFO, ya jalanin dengan baik ya nggak sih? Kalau emang WFH, jangan takut juga karena manusia itu punya sifat bisa beradaptasi ya. Jadi dia akan beradaptasi dengan keadaan dan lain-lain gitu ya. Bener gak sih bro? Bener ya. Dua sisi ya, artinya dari sisi karyawan, worker juga mungkin nggak usah picky karena sebenarnya ya lo nanti juga akan belajar gitu, walaupun lo WFO, oke, perlu emang kerja WFO mungkin ya, apalagi tempat-tempat yang lo nggak mungkin bisa WFH gitu. Dari sisi company juga mungkin harus membuka mata sih terhadap tren yang nggak cuman sekedar tren, tapi gue ngeliatnya udah kebutuhan juga. Kita bakal ketemu lagi nanti di obrolan-obrolan selanjutnya. Abis ini kita mau ngapain ya bro? Enaknya kita abis ini ngapain bro? Mobile games kali ya? Mobile Legend, oke. Gue belum download tapi nih bro. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!